Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengetahui berbagai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenis supaya tidak mengalami kepunahan. Ada perkembangan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin atau penyerbukan. Selanjutnya, alat reproduksi bunga dan fungsinya. Yang pertama ada benang sari, itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putik berfungsi sebagai alat kelamin betina, dan mahkota berfungsi untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Sebagai contoh, terjadi pada bunga sepatu dan bunga kamboja. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua, yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Secara vegetatif alami itu ada tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Untuk contoh, tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah tanaman pisang. Dengan tunas daun adalah tanaman cocor bebek. Umbi lapis contohnya bawang merah. Umbi batang contohnya pada tanaman kentang. Ada wortel secara umbi akar. Jahe dengan cara rizoma. Yang terakhir rumput teki dengan cara geragi atau stolon. Yang kedua secara vegetatif buatan, contohnya okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Pertama, mengenai okulasi adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Yang kedua, mengenten, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang yang lainnya. Yang ketiga, stek, yaitu dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Yang selanjutnya, cangkok, yang dapat dilakukan pada tanaman dikotil, seperti pohon rambutan dan sawo. Yang terakhir, merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah, contohnya pada tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Demikian tadi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya anak-anak kerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 12. Tulis soal dan jawabannya. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Tetap semangat ya anak-anak. Demikian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.